Selamat datang kembali teman-teman di channel Supawan Awan. Dan seperti janji saya di video sebelumnya, kita akan bahas rail sliding teman-teman ya. Jadi kenapa saya pisah dengan video sebelumnya, ketika kita sedang bahas beberapa bahan ya dan alat-alat yang dibutuhkan untuk pintu geser. Jadi supaya kita bisa review secara detail ya, atau kita rakit rail slidingnya supaya lebih jelas. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini adalah beberapa aturan yang disarankan pabrik ya untuk proses-proses pasangnya, supaya prosesnya benar-benar terpasang pada tempatnya. Jadi untuk nomor 2 ini untuk proses pasang untuk pegangannya untuk bagian pintu ya. Jadi sekarang kita akan praktekkan teman-teman. Untuk nomor 4 ini adalah proses pasang roda ya. Untuk nomor 5 ini untuk rel bagian bawah ya. Oke, kita langsung buka aja untuk kotak rail sliding. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tidak ikutannya pada proses pengukuran lubang pintunya, juga udah saya upload juga. Dan kedua, di sini kita bahas juga untuk bahan-bahan apa saja yang diperlukan dan alat yang digunakan untuk proses pembuatan dan proses pasangnya teman-teman. Jadi di video kemarin sudah kita bahas itu ya. Nah, jadi yang tertera pada bungkusnya ya, untuk rail sliding ini sendiri mampu menahan beban sekitar 100 kg ya, atau 1 kuintal. Jadi cukup lumayan kuat lah kalau misalkan untuk ukuran 2 pintu. Sepertinya tidak sampai teman-teman ya untuk 100 kilo. Jadi bisa dikatakan masih mampu lah untuk menahan 2 pintu untuk ukuran rail sliding. Oke, dan jadi di area saya ini untuk rail sliding ini harganya sekitar 165 teman-teman ya. Jadi ini panjangnya 2 meter. Jadi sebenarnya kebutuhan kita 1,5 meter, cuman yang masih tersedia nih yang 2 meter, jadi terpaksa kita beli yang 2 meter teman-teman. Kalau misalkan mau dipotong juga bisa teman-teman ya. Kalau misalkan ruangan tidak mendukung untuk panjangnya, tinggal dikurangi aja. Oke, kita buka satu persatu ya teman-teman. Dan yang pertama di sini adalah pengaturan untuk rel ya, rel bagian bawah pintu. Nah, jadi seperti gambar yang teman-teman lihat, nanti untuk list U teman-teman bisa pasang pada bagian bawah pintu ya, atau bagian daun pintunya dipasang di bagian bawah untuk list U. Dan nanti untuk plastik yang akan menjadi relnya bisa teman-teman pasang di bagian lantai, atau sebaliknya juga bisa ya, seperti yang teman-teman lihat tadi. Nah, untuk list U ini bisa dibobok juga untuk bagian lantai, atau sebaliknya juga bisa ya. Jadi untuk plastiknya bisa dipasang pada bagian lantai, atau list U-nya dipasang pada bagian pintu, atau tinggal dibalik aja teman-teman ya. Untuk fungsinya sama saja, cuman mungkin lebih efisien kalau misalkan kita pasang di bawah pintu, jadi kita tidak perlu bobok lantai ya. Nah, jadi untuk pemasangannya nanti teman-teman butuh pisar S6. Nah, jadi di sini sedikit berbeda, untuk merek ini tidak ada bonus pisar ya. Setelah kita review di video sebelumnya juga, untuk merek Hampton punya pisar teman-teman. Oke, udah lanjut ke nomor 2 ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan teman-teman di kolom komentar ya, kalau misalkan ada yang tidak dipahami. Oke, jadi kalau misalkan kita contohkan pada bagian kecil aja, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Jadi usahakan posisi bagian tengah dari bahan rail sliding ini tepat berada di tengah ya, seperti yang saya tunjuk ini. Usahakan pas berada di tengah.
Nah, kalau misalkan kita contohkan di media yang kecil, usahakan searah juga ya untuk lubangnya, searah dua-duanya. Dan bautnya sudah tersedia sekitar 8 ya. Jadi memang udah ada penempatannya untuk skrupnya. Dan lanjut untuk bagian nomor 3. Ya, jadi ini terpasang pas di bagian rel ya. Dan ini adalah skrup yang dipakai untuk pemasangannya pada bagian tembok. Seperti yang saya bilang tadi, di sini tidak ada bonus pisser ya. Jadi nanti teman-teman silahkan gunakan pisser S6 atau S8 juga bisa ya. Dan ini adalah baut untuk memasang pegangannya ya, sudah kita ambil tadi. Untuk mempersingkat waktu, kita lihat yang sudah terpasang saja teman-teman ya. Saya rasa mudah dipahami. Nah, jadi posisi pemasangan skrupnya pada tembok kira-kira seperti ini teman-teman. Setelah kita lubangi dengan ukuran mata bor 6 mm ya, mata bor tembok atau mata bor beton, baru kita masukkan pisser. Baru selanjutnya kita masukkan skrupnya. Dan untuk roda ya, untuk pemasangannya kira-kira seperti ini teman-teman. Murnya udah tersedia ada 2 sini ya. Jadi dimasukkan ringnya juga. Nah, jadi fungsinya nanti untuk 2 murnya lah untuk menjepit bagian atau alat yang tertempel pada bagian pintu ya. Jadi untuk alat yang saya pegang di tangan kanan ini sudah terpasang ya, misalkan pada bagian atas dari pintu, baru tinggal dijepit aja atau diapit oleh 2 mur yang terpasang pada roda dari rel sliding ini. Nah, jadi fungsi untuk bagian drag dari rel ini fungsinya untuk menggunakan atau untuk menyesuaikan tingginya. Kalau misalkan ada sedikit perbedaan ketinggian dari pintunya ya, kalau misalkan pintu belum berdiri tegak lurus karena tidak sesuai tingginya, tinggal diputar aja menggunakan kunci yang tadi ya. Oke, dan selanjutnya ini adalah bagian penahan dari rel ya. Kalau misalkan jarak atau sampai di mana pintu bergerak, kita bisa atur menggunakan alatnya ini, tinggal dipasang di bagian pinggir kiri kanan. Dan ini fungsinya nanti sebagai penahan pintu, ketika kita buka langsung mentok, jadi pintunya langsung berhenti teman-teman ya. Jadi memang udah ada kenoknya antara roda dan bagian pinggir yang udah kita pasang. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi sistemnya langsung terkunci teman-teman ya, terkunci ringan lah, tidak sampai bergerak gitu. Kalau misalkan udah mentok seperti ini, jadi pintunya akan berhenti ya. Kita pasang di pinggir aja dulu, jadi nanti pas selesai pemasangan pada tembok, nanti tinggal kita atur ulang lagi ya, tinggal disesuaikan saja. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini, sudah ketika terjadi benturan antara penahan dan bagian rodanya ini langsung berhenti ya, langsung mentok, langsung terkunci untuk bagian rodanya. Selanjutnya yang keempat di sini proses terpasangnya ya. Ketika rel sudah berada pada tembok, tinggal kita naikkan aja setelah kita sesuaikan jarak pintu dengan lantai tentunya.
Jadi tinggal dimasukkan seperti ini saja ya, sangat mudah, saya rasa mudah dipahami. Nah selanjutnya inilah kunci yang memang sudah satu paket dengan relnya. Jadi bonus kunci dari relnya teman-teman ya, dari rel sliding memang sudah ada. Jadi ini fungsinya untuk mengatur ketinggiannya nanti kalau misalkan salah satu bagian dari pintu tidak berdiri tegak ya. Dan yang kelima ini adalah pembahasan yang sudah kita sebutkan di awal ya untuk relnya. Jadi nanti ini pengaturan penempatan untuk penguncian pintu bagian atas dan rel bagian bawahnya. Jadi tinggal disesuaikan jaraknya aja nanti. Dan untuk lebih jelasnya saya rasa teman-teman silahkan ikuti aja ya nanti proses pemasangannya. Dan apa saja yang perlu diperhatikan pada saat proses pengukuran, silahkan teman-teman tonton videonya ya, sudah saya upload. Jadi terima kasih sudah mengikuti videonya, silahkan subscribe buat teman-teman yang mau ikutan di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti ya, semoga sukses buat teman-teman.